kota Palestina. Bayangkan suatu pagi kamu bangun, dan tanahmu sudah bukan milikmu lagi. Rumahmu dibakar, keluargamu diusir, dan seluruh dunia memilih diam. Itulah yang terjadi pada tahun 1948. Saat sebagian besar dunia merayakan kelahiran negara baru bernama Israel, bagi rakyat Palestina, tahun itu menandai awal dari mimpi buruk berkepanjangan, sebuah tragedi yang mereka sebut Nakba, yang berarti malapetaka, atau kehancuran besar. Wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina dan Israel dulunya adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah kekaisaran itu runtuh pasca Perang Dunia I, wilayah tersebut jatuh ke tangan Inggris melalui sistem mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Inggris memegang kendali, dan pada tahun 1917, mengeluarkan pernyataan yang menjadi akar konflik berkepanjangan, Deklarasi Balfour. Deklarasi itu menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Namun ada satu masalah besar, Palestina saat itu sudah dihuni oleh lebih dari 90% penduduk non-Yahudi, mayoritas Muslim dan Kristen. Bagi warga Palestina, tanah itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah identitas, sejarah, dan warisan leluhur. Sejak 1920-an hingga 1940-an, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat drastis, terutama karena meningkatnya antisemitisme di Eropa dan tragedi Holocaust. Tapi setiap imigran yang datang, membawa konsekuensi. Tanah-tanah mulai dibeli oleh kelompok Zionis dari tuan tanah kaya, yang seringkali tinggal di luar negeri. Petani Palestina, yang sudah tinggal di tanah itu selama generasi, diperintahkan pergi. Konflik mulai meletus, kekerasan meningkat, dan Inggris, yang seharusnya jadi penengah, gagal menjaga stabilitas. Pada tanggal 29 November tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yerusalem akan menjadi wilayah internasional. Namun rencana ini sangat tidak adil. Meski populasi Yahudi hanya sekitar 33%, mereka diberikan 56% wilayah Palestina. Sedangkan warga Arab, yang merupakan mayoritas, hanya mendapatkan 44%. Rakyat Palestina menolak. Bagi mereka, ini bukan kompromi, tapi penyerahan tanah secara paksa. Penolakan itu menjadi awal dari perang besar-besaran. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum Inggris resmi hengkang, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, perang meletus antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Tapi di balik perang antar negara, terjadi tragedi yang jauh lebih besar. Sekitar 750.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka. Lebih dari 500 desa Palestina dihancurkan. Israel menyebut itu efek samping perang. Namun banyak sejarawan, bahkan yang pro-Israel sekalipun, kini menyebutnya apa adanya, pembersihan etnis. Pasukan Zionis melancarkan operasi militer sistematis, seperti Operasi Dalet, yang tujuannya jelas, menciptakan negara Yahudi dengan seminimal mungkin penduduk Arab. Pada tanggal 9 April tahun 1948, terjadi tragedi mengerikan di desa Deir Yassin. Pasukan Irgun dan Lehi, dua milisi Zionis ekstrim, membantai lebih dari 100 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Mayat-mayat mereka dibuang ke sumur. Perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh tanpa ampun. Berita pembantaian ini menyebar luas, dan menjadi alat teror psikologis. Rakyat Palestina ketakutan. Mereka lari dari rumahnya, berharap menyelamatkan nyawa. Tapi banyak yang tidak pernah kembali. Nakba tidak hanya menghancurkan desa, tapi juga identitas. Ratusan ribu warga Palestina mengungsi ke Lebanon, Yordania, Suriah, dan Gaza. Mereka tinggal di tenda-tenda, berharap segera bisa pulang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Hingga hari ini, ada lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang statusnya masih sementara, meski sudah berlalu lebih dari 75 tahun. Anak-anak lahir di kamp pengungsi. Mereka tumbuh dewasa tanpa pernah melihat tanah leluhur mereka. Dunia menyebut mereka stateless, tak punya negara, tak punya masa depan. Setelah 1948, Israel menetapkan Undang-Undang Kepulangan, Law of Return, yang memperbolehkan siapapun yang berdarah Yahudi dari manapun di dunia untuk tinggal di Israel. Namun ironi terbesar adalah,
Warga Palestina yang diusir dari tanah kelahirannya sendiri, tidak diperbolehkan kembali. Rumah-rumah mereka dihancurkan, desa mereka dihapus dari peta, tanah mereka disita dan dialihkan ke pemukiman Yahudi. Dari reruntuhan Nakba, lahir generasi-generasi perlawanan. Beberapa berjuang lewat politik, seperti Yasser Arafat dan PLO. Sebagian memilih jalur kekerasan, seperti Intifada dan kelompok perlawanan bersenjata. Tapi bagi sebagian besar warga Palestina, perjuangan adalah soal bertahan hidup. Menjadi manusia di dunia yang menolak mengakui keberadaanmu. Kenapa dunia membiarkan ini terjadi? Sebagian karena politik, sebagian karena kekuatan lobi, sebagian lagi karena narasi yang dikuasai. Media internasional jarang menyebut Nakba. Buku sejarah di banyak negara tidak mengajarkannya. Mereka yang bersuara, sering diberi label. Namun fakta tetaplah fakta. Nakba bukan sekadar tragedi masa lalu. Ia adalah luka yang terus menganga, karena penderitaan Palestina tidak pernah berhenti. Nakba bukan hanya sejarah tahun 1948. Setiap rumah yang dihancurkan di tepi barat, setiap serangan udara di Gaza, setiap anak yang tumbuh tanpa kewarganegaraan, itu semua adalah bentuk Nakba yang berulang, setiap hari, setiap dekade, selama lebih dari 75 tahun. Nakba bukan sekadar kisah pengusiran. Ini adalah kisah penghilangan sebuah bangsa. Jika sebuah rumah dirampas, lalu pemiliknya tidak boleh kembali, itu bukan perang. Itu kejahatan. Nakba adalah luka kolektif, bukan hanya bagi Palestina, tapi bagi kita semua yang percaya pada keadilan dan kemanusiaan. Dan selama dunia terus memilih diam, luka itu akan terus menganga. Di antara puing-puing rumah yang hancur, di antara tenda-tenda kamp pengungsi, tumbuh anak-anak yang membawa harapan. Harapan untuk pulang, harapan untuk merdeka. Inilah kisah tentang Nakba, tentang tanah yang dicuri, tentang bangsa yang dilupakan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Banyak yang berkata, konflik ini terlalu rumit. Tapi penderitaan tidak rumit. Anak-anak yang kehilangan rumah, tidak butuh analisis geopolitik. Mereka hanya butuh keadilan. Dan keadilan tidak akan datang jika dunia terus diam. Orang yang kehilangan tanahnya kehilangan lebih dari sekadar rumah. Ia kehilangan masa depan. Dalam kisah Nakba, kita belajar bahwa diamnya dunia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Dan itulah alasan kenapa Kibe Media mengangkat kisah ini. Karena jika kita tidak bercerita, siapa lagi?